Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dulatep Tretan ya. Apa kabarnya semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini Pak ya. Dalam kesempatan kali ini saya mempunyai kesempatan yang sangat istimewa, yaitu bisa berkunjung ke lapas narkotika yang mungkin banyak Tretan belum tahu bahwa lokasinya ada di Pamekasan, Madura. Ya, betul. Lapas Narkotika Jawa Timur itu lokasinya ada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Saat ini saya bersama Kalapas, Pak Rahman. Kita akan bincang-bincang dikit seputar lapas narkotika ini, karena termasuk Dulatep dan Tretan semua mungkin belum fasih image lapas narkotika itu seperti apa. Kan begitu Pak ya? Betul. Banyak orang yang membayangkan bahwa lapas itu konotasi ini negatif gitu. Langsung saja Pak ya. Monggo. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini patut kami apresiasi karena hari ini ada rekan-rekan yang peduli dengan kami, yang terkhusus Mas Dulatep ya, yang syukuran kami juga. Sebenarnya hal ini adalah hal yang biasa yang kami lakukan di lapas karena tugas pokok fungsi kami adalah pemasyarakatan. Nah, tentunya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sohibur Rahman. Saya asli Putra Madura. 20 tahun lebih kami merantau melaksanakan tugas di pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia, dan pada kesempatan 20 tahun selanjutnya setelah ini kami mendapatkan amanah di Lapas Narkotika Pamekasan, yang tentunya kesyukuran kami karena kami bisa melaksanakan amanah di kampung sendiri. Putra Madura dan orang Pamekasan Pak ya? Orang Bangkalan. Orang Bangkalan aslinya ya. Putra Madura Tretan ternyata memimpin lapasnya. Nah, ini yang membuat kami bangga karena putra-putra, mungkin kami bagian dari putra Madura yang diberikan amanah untuk itu. Nah, tinggal kami bisa tidak melaksanakan amanah, menjaga amanah ini untuk pemasyarakatan terkhusus di Lapas Narkotika Pamekasan. Nah, sebenarnya yang disampaikan Abang tadi, Mas tadi, sebenarnya ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa yang kami lakukan. Cuman kemungkinan baru dieksplor pada dekade sekarang. Ya. Bagaimana lapas ini, bagaimana fungsi dan peran serta lapas untuk pemenuhan hak warga binaan yang ada di dalam. Nah, hari ini terhitung tanggal 3 April 2021, Lapas Narkotika Pamekasan ini diisi oleh 973 orang. 973 orang. 973 orang narapidana. Di mana narapidana ini yang ada di sini terkhusus memang kasus narkotika. Dan begitu kami datang, kami hadir di sini, kami cek melalui unit di bawah kami, yaitu bagian pembinaan registrasi, ini 90% malah bukan warga Madura. 90%? Ya, yang melaksanakan pidana di lapas kami. Rupanya mereka pindahan dari luar kabupaten yang ada di Jawa Timur ini, baik dari Madiun, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang. Nah, kenapa lapas ini dijadikan lapas narkotika? Memang nomenklaturnya demikian. Di Jawa Timur ada 2 lapas narkotika khusus narkotika. Satu di Pamekasan, satu lagi di Madiun. Oh, cuma 2 Pak ya? 2 di Jawa Timur ya. Kalau di Indonesia kurang lebih ada 20 lebih. Nah, karena memang punya kekhususan sendiri ini, lapas kita ini memang melaksanakan fungsi dan peran sertanya di samping melaksanakan pembinaan narapidana. Untuk 3 tahun kebelakang kami melaksanakan program rehab. Nah, tahun ini 2021 kami melaksanakan 240 orang narapidana yang ada di dalam, yang memang sudah memenuhi syarat, sudah di-asesmen oleh pihak medis dan bagian pembinaan, yang bisa untuk diikutkan dan dikaryakan melaksanakan program rehab. Rehabilitasi Pak. Nah, program rehab ini program rehab sosial yang dilaksanakan dengan harapan persiapan mereka nantinya setelah mereka melaksanakan rehab, ada hal yang banyak yang bisa diserap
dengan kegiatan rehab ini. Salah satunya potensi pengembangan diri yang mungkin mereka bisa bawa. Karena tidak mudah ya, memutus mata rantai, melaksanakan program ini tidak mudah sebenarnya. Semuanya kembali ke 3 faktor. Faktor pertama adalah petugasnya, Tugas masyarakat. masyarakat yang rehabilitasi maksudnya? Bukan, masyarakat yang Sekitar? luar. Iya, Oh. termasuk sampean. Pemerintah daerah, pemerintah kota, stakeholder terkait. Kalau warga binaan sudah pasti karena memang mereka sebagai objek dan subjek dalam pelaksanaan pembinaan kami. Nah, di lapas ini di seluruh Indonesia semua program pembinaan itu sama. Program pembinaan kemandirian dan kepribadian yang memang menjadi gaung dan dan tujuan dari pemasyarakatan. Kan menarik kan? Menarik sekali, Pak. Kenapa harus pembinaan dan kepribadian? Iya. Karena pembinaan kemandirian ini kita mempersiapkan mereka dengan punya skill kemampuan personalnya. Ketika dilepas lagi ke Iya, masyarakat. karena mereka tidak punya lapangan pekerjaan setelah mereka mau keluar ataupun setelah mereka di luar. Jadi disiapkan skillnya, Pak, gitu ya. Kami siapkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang kawan-kawan tadi lihat. Ada pembiayaan kegiatan kerja, pemeliharaan budidaya cupang dan segala Iya. macamnya. Ini akan kita Ternakan juga, explore. Pak ya. Ya. Pertanyaan saya, Pak ya, yang saya tergelitik itu, kenapa di Madura gitu? Jawa Timur ini kan luas ya. Kenapa di Madura dipilihnya gitu? Salah satu lapas narkotika ini. Mungkin begini, sebagai peta dan kalau saya melihatnya menurut pemahaman kami, Madura ini luas. Iya. Sekarang untuk mencari lahan itu sulit. Untuk bisa membangun lapas-lapas baru. Karena mungkin ya berkenaan dengan banyak faktor. Salah satunya mungkin Lahan tadi ya. lahan, harga lahan. Nah, kebetulan lapas ini sebelumnya adalah satu. Lapas umum Lapas yang umum, sebelah ya. barat. Iya. Lahannya luas. Oh, jadi sisa lahan itu yang Sisa digunakan. lahan itu digunakan untuk pembangunan berikutnya, untuk lapas khusus narkotika. Jadi efisiensi anggaran juga, Pak ya. Betul. Oke. Kemudian yang Tretan Madura ini belum paham, Pak. Kadang-kadang khususnya masyarakat awam, apa bedanya lapas dengan penjara gitu? Penjara ini sebenarnya hal yang ini ya, konotasinya terlalu luas. Iya. Penjara terlalu luas dan terlalu jauh. Itu kita mundur ke belakang kalau ke sejarah. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya penjara itu memang berangkat dari bahasa Belanda yang dulu. Oh. Dari peninggalan Belanda ada gedungnya dan sampai sekarang gedung-gedung itu masih ada. Termasuk di kita mungkin ada sebagian besar yang masih menggunakan penjara. Tapi konsepnya setelah Undang-Undang Nomor 12 ini digaungkan mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 95 yaitu pemasyarakatan, konsep penjara sudah berubah. Sudah sangat jauh berubah. Yang dulunya memenjarakan orang, penjara. Penjara. Sekarang pemasyarakatan, memasyarakatan masyarakat di dalam. Pemasyarakatan itu mendidik gitu ya. Perlakuannya sangat juga jauh berbeda. Oh gitu. Karena kalau konsep penjara memenjarakan orang, dia tidak akan mendapatkan haknya. Cuma dikurung aja Dikurung saja, syukur-syukur kalau mungkin diberikan hak yang lain, makan segala macamnya. Tapi kalau konsep pemasyarakatan, kita mengacu pada 10 prinsip pemasyarakatan. Ayomi, berikan mereka perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Berikan mereka pekerjaan sehingga nanti mereka bisa mempersiapkan diri setelah mereka keluar. Dan banyak pesan-pesan moral dari 10 prinsip pemasyarakatan itu untuk kita bisa pakai bersama. Konotasinya masih penjara itu hal yang tidak nyaman sebenarnya. Iya. Iya. Masih negatif Masih aja ya. negatif. Padahal sampean bisa lihat. Hari Iya. ini saya kasih kesempatan selebar-lebarnya Anda untuk bisa melihat penjara kami. Karena kan dengan masyarakat datang ke sini, stakeholder terkait masuk ke kami, mereka akan tahu sebenarnya penjara itu tidak seram dan tidak menakutkan. Kesan image masyarakat sendiri yang harus kita rubah sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan warga binaan di dalam ini dengan konteks mereka sudah menjadi warga negara yang nantinya siap. Karena sulit loh. Sulit mempersiapkan mereka dengan kondisi sekarang kepercayaan diri mereka ini sudah tidak ada, kembali ke masyarakat. Itu bukan pesan moral untuk saya saja, tapi untuk sampean dan masyarakat di luar. Iya. Karena bagaimanapun yang namanya mantan napi itu kan masyarakat masih gimana kan begitu, Pak ya. Takut-takut gimana walaupun
mereka sudah direhabilitasi dan sudah berubah gitu kan secara kepribadian tadi itu Lurah ya. Ini pesan moral kepada publik dan masyarakat, sebenarnya penjara itu tidak menakutkan, satu. Yang kedua, pada saat fasilitas itu minimalis di dalam kita nggak bisa apa-apa. Yang dihilangkan adalah kemerdekaan bergeraknya. Jangan salah, kemerdekaan bergeraknya. Hak-hak dasar yang lain kita berikan. Sudah dipenuhi ya? Sudah, makan 3 kali. Negara hadir untuk memberikan makan mereka. 3 kali sehari. Tidur dijagain. Sakit diobatin sama dokter. Iya, iya. Ya kan? Mereka cerita, ada keluh kesah. Mereka bisa menyampaikan halnya kepada petugas-petugas kami, konselor. Termasuk petugas-petugas pengamanan kami. Karena kami ini orang tua mereka. Kami adalah sahabat mereka. Kami adalah kawan mereka. Dan kami adalah motivator untuk mereka. Anda bisa bayangkan, 90% warga di dalam ini adalah warga bukan dari Pulau Madura. 90%? Yang sekarang sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan, mereka tidak bisa mendapatkan layanan kunjungan tatap muka langsung. Dengan keluarganya? Dengan keluarganya. Gara-gara corona ini. Oh, karena wabah ini? Wabah corona ini. Jadi malah semakin terbatasi ya? Nah, tapi pemasyarakatan, pemerintah hadir untuk mereka. Dengan mereka keluarga tidak datang ke sini, tidak datang bisa melakukan kunjungan langsung, kontak langsung, medianya kita fasilitasi dengan video call. Begitu. Tapi kan nggak indah. Sampai kapan? Baik Pak, lebih spesifik tentang narapidananya Pak ya. Apakah yang direhabilitasi di sini itu semuanya itu mantan pengguna narkoba atau pecandu gitu? Kemudian apakah setelah keluar dari sini itu sudah bebas dari kecanduan atau gimana Pak? Nah ini sampean juga harus bisa luruskan kepada publik. Rehab yang kita laksanakan adalah rehab sosial. Kita mencoba bagaimana upaya sebelumnya warga binaan ini yang kecanduan, ya, kita putus. Nah tentunya sebelum melakukan rehab ada proses awal, ya, screening sama penyuluhan serta edukasi kepada anak-anak kami. Dari 900 lebih ini yang memenuhi syarat dan memang bisa diikutkan ada 240 orang. 240 orang. Dan mereka disendirikan di satu blok, yaitu blok C. Nanti sampean lihat, kalau mau pesan kamar silakan pesan. Bisa Pak ya? Banyak. Gratis Pak ya? Gratis. Makan dikasih, tidur dikasih, sampean dijagain. Iya dijagain Pak ya. Sebelum ini dilaksanakan, tentunya kawan-kawan diajak, diasesmen dulu oleh tim konselor kami, oleh tim medis kami. Pada saat mereka sudah diyakinkan mau dan ingin ikut, kami ikutkan untuk itu. Serta kita wajibkan untuk anak-anak. Untuk konseling itu Pak untuk persiapan mereka melaksanakan rehab ini. Rata-rata setiap pencandu itu berapa lama Pak rehabnya Pak? Untuk tahun ini 6 bulan. 6 bulan nih? Kita kemarin lonceng itu bulan 2 tanggal akhir bulan kalau nggak salah. Baru mau 1 bulan. Nanti sampai 5 bulan ke depan. Dalam kurun waktu 6 bulan itu bisa dipastikan Pak ya, itu sudah clear dari kecanduan itu ya? Nah, kembali lagi ke kita. Kalau kita punya niat bersama untuk sama-sama pengen semuanya berubah, itu kan kembali ke hati. Ke individunya Pak ya? Sama lingkungan. Lingkungan ini sudah siap apa enggak? Makanya di kami ini, mereka kita jadikan satu tempat. Kita lokalisir satu tempat. Jadi tidak ada interaksi dengan warga binaan yang lain. Selanjutnya, kita mulai dari pagi sampai mereka tidur, kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Biar, contoh, upaya dia untuk mikir, saya pengen pakai lagi, udah hilang. Dengan kegiatan-kegiatan yang mulai dari pagi sampai sore. Nah, ini kami melibatkan pihak ketiga. Bukan kami tok. Contohnya Pak? Ada pemerhati dan lembaga sosial masyarakat itu. Namanya Gana. Dia perhati dan intent kepada orang-orang yang korban nafsa. Di Madura ada satu itu yang kami pakai untuk pendampingan kegiatan dan konselor semua, termasuk juga teknis kegiatan-kegiatan. Oh berarti Gana ini tim rehabilitasi? Bukan Ana. Gana. Kalau Ana ingat Umay Rama nanti. Iya, bukan Ana. Ternyata Gana. Ana. Ya. Tapi bukan Tagana kan Pak ya? Iya, Gana. Gana ya. Gana. Konselornya ya. Iya. Konselor itu
petugas yang bertugas untuk memberikan konseling ya. Konseling dan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang lain untuk merehabilitasi napi di sini, Pak ya. Baik, Pak. Saya penasaran. Perjalanan karirnya kan panjang, Pak ya. Katanya tadi sebelum di Madura di tempat lain, di luar Madura. Apakah sepanjang perjalanan karir Bapak memang konsisten di lapas khusus, apa juga pernah di lapas umum, Pak Rahman? Saya baru 4 tempat ini yang spesifik, yang khusus. Baru 4 tahun? Bukan, 4 tempat. Oh, 4 tempat? Yang khusus narkotika. Oh. Ya, pada saat kami mendapatkan amanah dan jabatan pertama, itu di lapas khusus narkotika Sumbu Minasa, Sulawesi Selatan. Sulawesi ya? Ya, kurang lebih sekitar 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya kami pernah mendapatkan amanah di lapas khusus narkotika Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Ya. Namanya itu, sangat terkenal Nusa Kambangan. Ya, itu nggak lama, cuma 1 tahun waktu itu. Iya. Selanjutnya di lapas khusus Jakarta, Cipinang. Cipinang. Ya, Cipinang. 2 tahun lebih juga. Dan yang kami jalani sekarang di lapas khusus Pamekasan. Kembali ke tanah kelahiran, Ketan ya. Tapi apa pastinya lebih nyaman di sini, Pak ya? Semua relatif. Relatif ya. Ya. Okay. Jadi semuanya dari sudut pandang orang masing-masing kita ngelihat. Baik. Nyaman enggaknya itu dari kita. Berarti pengalamannya lapas umum juga lapas khusus, Pak ya. Kalau dibandingkan, Pak, ngurusnya itu lebih susah mana, Pak? Lapas umum apa lapas khusus? Nah ini, Mas. Karena di sini ini udah tempat masalah. Loh iya. Iya. Penjaranya tempat masalah. Masalah di dalam penjara baik yang khusus, umum, dan ini semua sama. Karena yang kita hadapi adalah subjek hidup. Berbeda kita menangani konsep barang yang kita titipkan ke kita. Kita masukin dalam kamar, kita kunci kamarnya, sudah. Selesai, Pak. Selesai urusan. Karena ini manusia. Ya? Ini manusia. Orang yang memang secara mental, sosial, lingkungan sudah bermasalah semua. Ya. Iya. Paham. Itu sudah masalah semua. Dengan keluarganya pun dia sudah bermasalah karena mungkin dia selaku kepala rumah tangga karena dia menjalani pidana harus hilang kemerdekaan dia untuk bisa menjadi kepala rumah tangga. Oke. Ya kan? Sebagai bapak, sebagai Iya. ayah dan sebagainya. Atau sebagai anak gitu. Termasuk juga mungkin dalam hubungan sosial di masyarakat. Kalau dia sudah masuk penjara, image masyarakat pun masih akan Pasti negatif. Nah, ini masalah ini numpuk jadi satu di sini. Dengan 900 lebih orang. Amanah kami bersama, bukan tanggung jawab saya saja. Tapi sampean-sampean yang di luar termasuk juga masyarakat juga punya Tanggung jawab moral juga, Pak. moral untuk bisa, mereka ini saudara kita di dalam. Ini mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah bagian dari keluarga kita sebenarnya. Yang butuh bantuan bukan hanya dari petugas lapas, tapi juga masyarakat, Pak. Nah, kalau image masyarakat yang digulirkan terus penjara itu menakutkan, menyeramkan, sampai kapan? Iya. Ada akhirnya tidak ada kebebasan juga ketika mereka keluar, Pak ya. Kalau kita beri ruang untuk mereka berkarya, banyak ruang-ruang yang mungkin kita bisa eksplor untuk bisa membicarakan mereka. Nah, tugas sampean dan kita semua untuk bisa mengeksplor itu. Bukan menjadikan mereka sebagai objek, Iya. tapi sebagai subjek supaya mereka nantinya akan setelah mereka siap melalui pintu portal untuk mereka pulang. Mereka ada kepercayaan diri dulu. Kalau kepercayaan diri itu sudah ada di mereka, saya adalah saya yang sekarang sudah lepas dari dunia narkoba. Saya adalah saya yang saya mungkin akan bisa berjuang untuk hidup dan penghidupan ke depan. Saya adalah saya yang akan sekarang menjadi orang tua lagi kepada anak istri saya. Nah, pesan moral ini harus kita tangkap kepada publik dan kepada masyarakat. Iya, berarti kesimpulannya ngurusin lapas umum dengan khusus sama saja. Sama saja. Karena memang tempatnya masalah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, menarik sekali Pak perbincangan kita kali ini ya. Cuma karena waktu yang terbatas, untuk saat ini saya akhiri dulu Pak. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain Pak ya. Oke, monggo, saya juga berharap kalau memang kawan-kawan mau intent, mau membuat cerita dan membuat
narasi tentang penjara kami. Cover story gitu Pak ya? Ya, ataupun mengenai pemasyarakatan, terkhusus di Lapas Narkotika Pamekasan, kami akan buka ruang. Kami pengen pemasyarakatan ini akan menjadi cerita yang nyaman. Karena di dalam ini adalah sahabat kita, mereka di dalam ini adalah saudara-saudara kita. Mungkin di dalam juga anak-anak kita, yang mereka juga bukan anak bangsa yang memang pada saat posisi sekarang mereka ada di sini. Dan ini harus kita bisa berikan yang terbaik untuk mereka. Betul. Baik Tretan, menarik sekali perbincangan kita ya sore ini. Kesimpulannya adalah kita tidak perlu mengkonotasikan lapas itu atau penjara yang kita kenal mungkin lebih awam ya, penjara sebagai sebutan penjara itu selalu negatif gitu. Tempat ini seperti yang dijelaskan tadi adalah tempat untuk merehabilitasi. Bagaimanapun seperti yang Bapak Rahman sampaikan, yang di dalam tempat ini adalah termasuk saudara-saudara kita semua ya, sebangsa setanah air, juga mempunyai hak-hak yang sama gitu ya. Ya kalau toh ada hal sesuatu yang perlu diperbaiki, maka mungkin disinilah tempatnya Pak ya, agar mereka bisa kembali diterima di masyarakat, di tengah-tengah kita semua. Ya seperti yang ditegaskan Pak Rahman tadi, tidak cukup peran aktif dari petugas lapas, tapi dari masyarakat di sekitarnya juga untuk bisa turut mendukung mereka ya, apapun yang bisa kita lakukan baik secara moral ataupun spiritual Pak ya, bisa dikasih bimbingan spiritual juga agar proses rehabilitasi di tempat ini berjalan dengan cepat dan baik. Begitu kan Pak ya? Amin. Ya. Dan semoga Bapak Rahman dan petugas yang lain tetap diberikan kesehatan ya. Jadi udah mau selesai nih? Ya. Ya udah ya, kita tutup dulu Pak ya. Oh, tutup dulu. Ya kita lanjut lagi nanti. Selalu diberikan kesehatan ya dan keselamatan untuk menjalankan tugas-tugasnya ya setiap saat. Karena 24 jam di sini tidak pernah sepi aktivitas ya. Sekian dulu Tretan ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Tretan semua selalu dalam keadaan sehat dan tabah dalam menghadapi pandemi ini khususnya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.